Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Perayaan Maria diangkat ke surga, jiwa dan raganya menarik untuk kita simak. Ada beberapa hal penting yang bisa kita lihat. Yang pertama, menyimak tentang perempuan. Marilah kita lihat deretan tidak enaknya menjadi perempuan. Ketika menikah, seorang perempuan akan kehilangan nama. Ia berganti dengan nama suami. Kalau suaminya bernama Surya, ia kemudian berganti nama jadi Busur. Suaminya Setiawan jadi Buset. Kalau suaminya Gilang menjadi Bugil. Itulah tidak enaknya seorang perempuan kehilangan nama ketika menikah. Kemudian pepatah Jawa mengatakan, perempuan itu swarga nunut neraka katut. Laki-laki menjadi penentu nasib masa depan seorang perempuan. Kitab suci juga menulis nada yang serupa, misalnya ketika bergantian roti yang ikut makan itu sebanyak 5.000 orang laki-laki. Kemudian masih ditambahkan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi kitab suci pun menulis dengan berat sebelah. Dalam buku pertama kitab suci yaitu kitab Kejadian, kita melihat begitu manusia ketahuan berdosa dan harus berhadapan dengan Allah. Adam seorang laki-laki itu kemudian menunjuk perempuan sebagai kambing hitamnya. Dia mengatakan, perempuan yang engkau berikan itulah yang bersekongkol dengan setan. Padahal dia juga makan buah yang terlarang itu. Sehingga sampai sekarang banyak orang laki-laki memakai laptopnya Apple. Apel yang keroak. Itu adalah apel Adam. Jadi mereka pada berdosa tapi nggak tahu kalau itu adalah dosa Adam. Tapi yang jelas kita hari ini diajak melihat situasi pembalikan. Dalam dunia seringkali perempuan dianggap seperti itu. Ternyata hari ini kita melihat bahwa surga itu dihuni pertama kali oleh seorang perempuan. Dan yang diangkat ke surga badan dan jiwanya itu adalah perempuan bernama Maria. Allah tidak mengangkat laki-laki yang dianggap kuat, tetapi mengangkat perempuan yang dianggap lemah untuk menjadi penentu keselamatan dunia. Hanya karena Maria yang mengatakan iya akan sapaan malaikat itu, maka seluruh umat manusia menjadi selamat. Inilah yang mesti kita simak. Ternyata Tuhan memakai sesuatu yang seringkali tidak terduga di dalam menyelamatkan dunia ini. Yang kedua, menyimak tentang dogma. Ajaran Maria diangkat ke surga, jiwa dan raganya sudah diterima di dalam gereja selama berabad-abad tahun. Tetapi baru tanggal 1 November 1950 dijadikan sebagai sebuah dogma. Isinya adalah Maria setelah menjalankan tugasnya di dunia ini, ia diangkat ke surga tidak hanya jiwanya tetapi juga badannya. Bagaimana dogma ini dapat kita pahami? Dalam Roma bab 5 ayat 12 dikatakan oleh Paulus, yang dikalahkan Kristus dan Maria bukan hanya dosa dan maut, tetapi juga akibat-akibat dosa. Dengan demikian, Yesus memang mati, tetapi bangkit kembali. Dan kemudian itu berakibat kepada Maria yang dahulu telah dikandung tanpa noda dosa, maka secara otomatis diangkat ke surga
dan dimuliakan badan dan jiwanya. Kemudian Santo Germanus tahun 635 sampai 733 menulis demikian. Bagaimana mungkin Maria dapat dihancurkan oleh tanah? Ia telah mengalahkan kematian umat manusia dengan perantaraan putra yang dikandungnya. Tak mungkin tubuhnya yang telah menjadi bejana yang mengandung Tuhan itu menjadi bejana tanah setelah meninggal. Artinya Maria tidak menunggu nanti akhir zaman naik ke surga atau diangkat ke surga badan dan jiwanya. Tapi Maria sudah diangkat sejak ia meninggalkan dunia. Pertanyaannya, apakah Maria juga mati? Memang Maria mati. Tetapi kemudian langsung badan dan jiwanya itu masuk surga. Sementara semua orang itu akan mati, tapi semua orang yang mati itu badannya tertinggal di dunia, menunggu akhir zaman. Hanya Maria yang tidak menunggu akhir zaman. Itulah ajaran dari dogma Maria diangkat ke surga. Kemudian yang ketiga, kalau demikian apa relevansinya bagi kita? Mari kita simak beberapa poin berikut. Setelah Maria mengunjungi Elisabet tadi, yang muncul adalah pujian Maria kepada Allah. Dan pujiannya sangat mencengangkan. Misalnya dikatakan bahwa Maria memuji Allah karena ia telah melakukan hal-hal yang besar dalam hidupnya. Atau kalau mau dibalik, mau dikatakan demikian. Maria itu menjadi perempuan yang terpuji bukan karena dirinya, tetapi karena Allah yang luar biasa berkenan memuliakan dia. Kalau demikian berarti dengan peristiwa Maria diangkat ke surga ini membuat perjuangan iman kita itu tidak sia-sia. Iman akan Allah menjadi jaminan bahwa kita juga akan diselamatkan. Syaratnya dengan menggulati pujian Maria dalam Lukas tadi. Dengan demikian berarti pula surga itu hanya dimiliki lewat kemiskinan kita. Kemiskinan itu berarti berani menggantungkan seluruh hidup, menyerahkan seluruh perkara hidup ke dalam Tuhan sendiri. Dengan demikian pula kita menjaminkan semua yang kita alami ini kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Kemiskinan itu berarti kita yang tanpa apa-apa, kemudian Tuhan yang menjadikan kita mulia. Surga juga hanya dimiliki oleh orang yang rendah hati. Kita menyadari segala keterbatasan yang kita miliki dan mengakui rahmat Allah sedemikian besar kepada kita. Sehingga kita berani mengakui hanya di dalam Allah saja, maka kita selamat. Surga juga hadir apabila kita senantiasa lapar. Lapar akan kebenaran, bukan yang salah yang kita kejar, tetapi yang benar yang selalu kita cari. Lapar dan senantiasa lapar akan kebenaran pada Allah sendiri. Disitulah yang memungkinkan kita semua dengan menyimak yang telah Maria ungkapkan lewat pujian Maria tadi. Kita akan mengubah hidup kita menuju ke alam surga. Semoga dengan peristiwa Maria diangkat ke surga, Anda semua yang hadir pada perayaan Ekaristi ini menjadi sungguh-sungguh memiliki semangat karena ada harapan bahwa kita pun akan memasuki surga yang telah dipersiapkan oleh Maria. Lewat jalannya Maria telah membuat kita semua berani untuk hidup seperti dia, karena hanya dengan demikian kita akan memasuki kerajaan surga. Tuhan memberkati kita.